Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama Bunda adalah Bunda Tia dari KBTK Islam 2 Hati Kita 2. Hari ini Bunda akan berkisah tentang salah satu tokoh Islam. Siapakah dia? Mari kita saksikan bersama-sama. Edirne adalah ibu kota dari negara Turki Utsmani. Saat itu tahun 1432. Pagi ini berbeda dengan hari biasanya karena sang sultan, pemimpin dari negara Turki Utsmani itu, hatinya sedang gelisah karena beliau sedang menunggu kelahiran putra ketiganya. Dan saat itu hanya Al-Quranlah tempat untuk menenteramkan hatinya. Dengan membaca Al-Quran, sang sultan hatinya sungguh merasa tentram. Di saat membaca Al-Quran, tiba-tiba ada seorang prajurit yang mengabarkan bahwa putra dari Sultan Murad II ini telah lahir ke dunia. Lalu begitu bahagianya Sultan Murad II saat itu mendengar kelahiran putra ketiganya. Sang sultan pun bersyukur kepada Allah. Dia sangat bahagia dan senang sekali. Akhirnya sang putra yang lahir ke dunia, ia beri nama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih yang dulu bayi, kini telah beranjak semakin besar. Dia menjadi seorang anak-anak. Saat itu usianya 6 tahun. Lalu Sultan Murad bertanya pada putranya itu, "Wahai anakku yang kusayang, jika engkau kelak akan menjadi seorang raja, apa yang akan engkau lakukan?" Lalu Muhammad Al-Fatih yang masih kecil, yang masih berumur 6 tahun menjawab, "Wahai ayahku, jika nanti aku menjadi dewasa, aku akan menaklukkan benteng Konstantinopel." Hati Sultan Murad II bergetar. Sangat senang mendengar jawaban dari sang putra yang masih kecil, namun cita-citanya sangat besar sekali. Masya Allah. Muhammad Al-Fatih pun terus-menerus belajar dengan tekun. Dia suka membaca buku dan selalu belajar ilmu Al-Quran. Dia berlatih perang. Dia berlatih mengendarai kuda. Dia berlatih memanah, memegang pedang, dan belajar ilmu strategi perang. Tanpa lelah dan putus asa, Muhammad Al-Fatih terus berlatih dan belajar. Hingga kini usianya sudah 17 tahun. Muhammad Al-Fatih semakin tekun belajar. Bahkan dia dekat dengan Allah. Dia selalu bangun di sepertiga malam, sholat tahajud. Dia pun tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat wajib, sholat sunnah. Dan dia selalu membaca Al-Quran. Muhammad Al-Fatih adalah ingin belajar dan mendekatkan diri kepada Allah, agar kelak nanti cita-citanya bisa terkabul. Karena hanya orang-orang yang dekat dengan Allah, pasti doanya akan dikabulkan. Waktu itu pun
sudah tahun 1453. Muhammad Al-Fatih yang dulu bercita-cita ingin menaklukkan benteng Konstantinopel kini siap untuk berperang. Ia kerahkan semua prajurit yang paling kuat, yang paling hebat dan paling terbaik. Perang pun tidak bisa terelakkan. Muhammad Al-Fatih, seorang pemimpin yang terbaik, akan memimpin dari pasukan yang terbaik pula. Perang pun terjadi. Pasukan musyrik yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih dan pasukan kaum kafir yang dipimpin oleh Raja Vladislaus. Perang pun sangat sengit, teman-teman. Kalau pasukan muslim berperang berniat untuk Allah, karena mereka mencari mati syahid, dan nanti kematiannya akan mendapat surga. Sedangkan kaum kafir, mereka berperang hanya untuk mencari kemenangan belaka. Maka dari itu, semangat pasukan muslim tidak mengenal lelah. Mereka terus berperang. Allahu Akbar. Pasukan Muhammad Al-Fatih terus semangat membela untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Ini benteng Konstantinopel telah takluk oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dan Konstantinopel diubah nama menjadi Istanbul, yaitu kota Islam. Lalu banyak orang yang menyebut yaitu Istanbul. Suasana kota itu menjadi lebih indah. Dibangunlah istana Topkapi yang megah sebagai simbol dari keagungan Islam. Penakluk besar Konstantinopel yaitu Muhammad Al-Fatih. Ini adalah peristiwa yang sangat besar dan mengguncang dunia saat itu, teman-teman. Walaupun banyak pendeta dan kaum Kristen, Muhammad Al-Fatih tidak memaksa mereka untuk memeluk agama Islam. Beliau memutuskan agar gereja Hagia Sophia diubah fungsinya menjadi masjid yang megah. Dan keindahan ini sudah menjadi legenda selama ratusan tahun. Nah, inilah kisah salah satu pahlawan Islam, yaitu Muhammad Al-Fatih, yang dia dari kecil telah belajar semangat belajar tanpa pantang menyerah dan mudah menyerah, teman-teman. Lalu agar ia dapat meraih cita-citanya, yaitu menaklukkan benteng Konstantinopel yang sungguh sangat megah dan kokoh. Dan jangan lupa untuk selalu dekat dengan Allah, karena Allah lah yang akan menolong kita semua kalau kita dekat dengan Allah. Teman-teman yang solih dan solihah, mari kita ikuti jejak Muhammad Al-Fatih ini. Dari kecil, semangatnya, pantang menyerahnya, tidak mudah putus asa, dan selalu beribadah kepada Allah. Semoga kita semua bisa meraih cita-cita kita yang setinggi langit. Sekian dari Bunda Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.